Shalom sahabat inspirasi, semoga semua dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Tema pada hari ini adalah Christian Leadership yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Perjalanan iman orang percaya akan mengalami pertumbuhan yang baik dan benar jika hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mereka akan diberkati dan bisa jadi berkat. Di antara mereka akan mendapat kasih karunia dari Tuhan seperti jemaat di Roma. Bahkan ada yang menjadi seorang pemimpin Kristen yang diberkati. Seorang Christian leadership adalah orang yang memimpin diri sendiri dan atau orang lain untuk mencapai sesuatu. Leadership is not about the leader, but leadership is about the follower. Adapun ciri dari pemimpin Kristen adalah bergantung pada Tuhan, hidup rendah hati, taat pada Tuhan, fokus pada Tuhan, mengikuti teladan Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Namun sangat disayangkan, banyak di antara orang percaya yang sudah menjadi pemimpin rohani masih hidup tidak berkenan kepada Allah dan tidak memiliki ciri-ciri seperti yang saya sampaikan tadi, sama seperti jemaat di Roma pada waktu itu. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Roma untuk mengubah cara hidup yang berkenan kepada Allah. Waktu itu jemaat Roma mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mereka memiliki banyak karunia yang dimiliki, namun masih hidup tidak berkenan kepada Allah. Maka Rasul Paulus menasihati agar mereka, satu, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ada di ayat 1. Kita pun sebenarnya sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Allah di Roma 5 ayat 1 dan sudah dibebaskan dari penghukuman atau dikuduskan, ada di Roma 8 ayat 1, masih mengizinkan tubuh ini hidup dalam dosa, ada di Roma ayat 6. Walau sudah menjadi pemimpin rohani, belum tentu bisa menjalankan hidup benar di hadapannya. Maka mari bertobatlah. Yang kedua, Rasul Paulus menasihati agar mereka ada pembaharuan budi, ada di ayat 2, sehingga jemaat Roma bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita pun diajar demikian oleh Rasul Paulus untuk mengerti kehendak Allah. Karunia-karunia roh bukan suatu lencana prestasi yang meninggikan individu tertentu, tetapi adalah untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Maka seharusnya orang Kristen tidak berada dalam persaingan, namun berada dalam kerjasama yang baik. Ini adalah keharusan bagi suatu pelayanan yang efektif. Karunia akar kata dari karisma, kasih karunia akar kata dari karis. Keduanya sama artinya, yaitu diberikan secara cuma-cuma. Maka keputusan hari ini, kepemimpinan Kristen adalah kasih karunia Tuhan. Karena Kristuslah yang menjadi sumber kekuatan pemimpin spiritual. Amin. Tuhan Yesus memberkati.